Halo anak-anak, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Selamat datang dan selamat belajar bersama. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu tentang fotosintesis. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana tumbuhan bisa tumbuh dengan hijau, menghasilkan bunga, buah, dan tetap hidup meskipun tidak pergi ke dapur untuk memasak? Nah, ternyata tumbuhan memiliki cara unik untuk membuat makanannya sendiri. Proses inilah yang disebut dengan fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis yaitu alga dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Glukosa digunakan sebagai sumber energi bagi tumbuhan, sementara oksigen dilepaskan ke atmosfer. Fotosintesis tidak hanya penting bagi tumbuhan, tetapi juga mempengaruhi komposisi atmosfer dan siklus karbon global. Proses ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan sumber energi bagi hampir semua makhluk hidup di bumi. Reaksi terang adalah reaksi yang menggunakan cahaya matahari secara langsung untuk sumber energinya. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid di dalam kloroplas atau biasa disebut dengan grana. Berlangsungnya reaksi terang juga membutuhkan komponen lain seperti pigmen, fotosintesis, dan air. Ada 3 tahapan yang berlangsung pada reaksi terang. Tahapan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aktivasi klorofil. Aktivasi klorofil diawali dengan penangkapan foton dari cahaya matahari oleh klorofil. Hal itu akan memicu pelepasan elektron dari klorofil. Akibatnya klorofil menjadi tidak stabil. Yang kedua adalah fotolisis air. Fotolisis air merupakan proses pecahnya molekul air oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Pemecahan ini menghasilkan terbentuknya ion H+, elektron, dan oksigen. Untuk oksigen selanjutnya akan dilepaskan ke udara. Yang terakhir ada sistem transport elektron siklik dan non-siklik, suatu rantai transport elektron yang melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2, disebut sebagai sistem transport elektron siklik dan non-siklik. Kedua sistem transport ini akan menghasilkan ATP dan ADP. Sistem transport elektron siklik dan non-siklik biasa disebut dengan fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Reaksi gelap adalah reaksi pada fotosintesis yang berlangsung di dalam stroma kloroplas sel tumbuhan dan tidak memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Seperti yang kalian ketahui, reaksi terang menghasilkan NADPH, ATP, dan oksigen. Nah, ATP yang dihasilkan dari reaksi terang itulah yang nantinya menjadi sumber energi bagi reaksi gelap. Meskipun istilahnya gelap, reaksi ini tetap berlangsung di siang hari. Selain ATP, reaksi gelap juga membutuhkan senyawa lain, yaitu NADPH dan karbon dioksida. Ada 3 tahapan yang berlangsung pada reaksi gelap. Tahapan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fiksasi karbon dioksida. Tahap fiksasi ini diawali dengan pengikatan karbon dioksida dan senyawa ribulosa biofosfat atau RUBB oleh enzim Rubisco. Pengikatan ini akan mengakibatkan terbentuknya molekul 6 atom karbon yang tidak stabil. Kemudian molekul ini pecah menjadi 12 molekul asam fosfolgliserat atau PGA. Yang kedua ada reduksi senyawa PGA. Tahap reduksi senyawa PGA, fosfat akan diterima PGA dari ATP. Hal itu mengakibatkan terbentuknya senyawa 1,3 bifosfoglycerat. Lalu senyawa 1,3 bifosfoglycerat akan direduksi oleh NADPH menjadi senyawa fosfoglyceraldehid 3P atau
PGAL. PGAL yang terbentuk akan digunakan sebagai bahan baku glukosa dan pembentukan RUBP. Yang ketiga ada regenerasi RUBP. Regenerasi RUBP adalah fase penutup siklus Calvin atau reaksi gelap pada fotosintesis. Fase ini mengubah molekul gliceraldehyde 3 fosfat atau G3P kembali menjadi ribolas 1,5 biofosfat atau RUBP menggunakan energi dari ATP, sehingga siklus pengikatan karbon dioksida bisa terus berlangsung. Fotosintesis memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup, diantaranya yang pertama menghasilkan oksigen, yang kedua mengurangi karbon dioksida di udara, yang ketiga menjadi sumber makanan utama,